Halo teman-teman semua, di sini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Kamu Gak Sendiri. Buku ini bertemakan kesehatan mental yang ditulis oleh seorang penulis berasal dari Bandung pada tahun 2014 bulan Desember. Buku ini diterbit dan beliau tersebut lahir pada tanggal 1 November 1990. Baik, sebelum saya mereview, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Melania Beatrix Pali, biasa dipanggil Melan, dengan NIM 12310410. Di sini saya akan mereview buku yang ditulis oleh Bang Said sendiri. Buku ini yang kita buka pada halaman pertamanya itu menceritakan rasa kekesalan bagi penulis sendiri yang ia rasakan pada saat ia menuliskan buku ini sendiri. Beliau merasakan kegangguan mentalnya itu pada tahun 2014 yang berawal dari masa kecilnya yang dia dilahirkan dari orang tua yang berkecukupan dan memiliki harta yang cukup, namun dia merasa dirinya itu kurang sempurna. Lebih tepatnya pada saat masa kecilnya itu dia lebih suka bermain dengan perempuan dibandingkan dengan teman seumurannya yang berjenis kelamin laki-laki, sehingga ia merasa dirinya itu kurang sempurna, ditambah dengan banyaknya omongan-omongan tentang dirinya yang baik dia terima dari keluarga, sahabat, teman-teman, serta kenalan yang mungkin saat itu mengenal dirinya hanya sepintas tanpa tahu apa yang dia rasakan. Novel ini dibuka dengan bab pertama yang berjudul Things That I Keep to Myself. Bab tersebut menceritakan bahwa menjadi seorang manusia adalah sebuah proses seumur hidup yang tidak memiliki kata akhir. Lebih jelasnya, bagaimana setiap manusia memiliki rasa bersalah yang terus berulang, yang terus diingat di kepalanya, sehingga dia mempertanyakan hal-hal tersebut yang membuat dirinya sendiri tidak bisa menemukan jawabannya, sehingga ada rasa kekesalan yang timbul dalam diri seorang penulis. Yang ia merasakan pada saat itu adalah rasa kesepian, iri hati, serta rasa lelah dalam perjuangan selama ia hidup. Namun, pada bab ini saya juga mengingatkan bahwa bagaimana terkadang perasaan kesal itu tersebut muncul bersamaan dengan rasa syukur. Karena pada saat kita sendiri merasa kesal, namun ada terpintas dalam pikiran kita untuk jangan lupa bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Bahkan sampai penulis bisa menerbitkan buku ini sehingga dapat dibaca oleh kaum anak muda zaman sekarang. Dalam buku itu ada satu bab yang menurut saya menarik untuk dibaca, yaitu berjudul Halaman Hitam yang berisikan tulisan-tulisan absurd. Ada satu halaman beralatar hitam yang cukup menarik perhatian dalam buku Kamu Gak Sendirian. Bukan sembarangan halaman, bagian tersebut memuat tulisan yang sedikit absurd dan tidak dapat dipahami yang hanya dengan sekali baca. Kata-katanya itu seperti masih bingung, cemas setiap hari ini untuk apa? Malah jadi alasan untuk benci dengan diri kita sendiri. Merasa payah, malas hidup, malas berusaha, dan malas berjuang. Kalau orang tahu cuman ketawa atau kasihan. Makin kacau kalau keluarga jadi khawatir. Halaman tersebut berisikan curahan hati Bang Iit atau seorang penulis sendiri berbicara dengan dirinya sendiri. Bahasa yang digunakan pun cukup sulit, namun dipahami karena ada susunan kalimatnya. Tidak terdapat subjek dan objek yang pasti, yang tentunya kita sendiri mungkin untuk zaman anak Gen Z zaman sekarang itu mungkin lebih tepatnya karena kurang pergaulan atau karena kosakata bahasa Indonesia yang mungkin kurang tepat sehingga kurang memahami buku ini. Namun jika kita mulai membaca secara berulang-ulang, pasti kita akan memahaminya. Secara keseluruhan, Kamu Gak Sendiri karya Said Muhammad dapat dikatakan sebagai novel pengembangan diri.
Buku ini secara serius mengangkat topik kesehatan mental yang dikisahkan dari pengalaman nyata sang penulis. Tujuan Bang Iit membuat novel ini pastinya agar pembaca turut merasakan apa yang orang-orang dengan masalah kesehatan mental rasakan. Dengan membacanya kisah ini, diharapkan publik jadi tahu bagaimana cara memperlakukan dan memaklumi diri mereka masing-masing. Bahkan, sang penulis juga merasakan bahwa masyarakat masih sangat awam dan kerap mengabaikan isu kesehatan mental mereka. Kita sendiri, anak muda zaman sekarang, mungkin hanya menganggap sepele, yang mungkin kita sendiri tidak sadari bahwa ada begitu banyak masalah-masalah yang mungkin kita sendiri hadapi, namun kita berakhir dengan mulai putus asa, merasa tidak dianggap, dan merasa sendiri untuk menjalani hidup ini. Mungkin sekian review buku dari saya. Terima kasih.